Di episode sebelumnya, diketahui kalau Hara dan Eunbom kini memutuskan untuk berkencan. Di malam harinya, mereka berjanji untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Tapi Eunbom yang baru saja tiba melihat karyawan di kantornya juga berada di sana dan sedang melakukan kencan buta. Eunbom pun tak ingin hubungan mereka ini cepat diketahui dan menjadi gosip di kantor. Lalu ia menghubungi Hara dan mengajaknya untuk pindah ke tempat lain. Hara pun setuju dan dengan mengendap-endap mereka pergi dari sana. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk makan di rumah Hara. Di sana Hara sempat bertanya alasan Eunbom mau balikan lagi. Padahal dia sudah menolak Hara sampai 9 kali. Eunbom pun menjelaskan sebenarnya di hatinya juga masih mencintai Hara. Bahkan ia selalu khawatir saat melihat Hara sedih, seakan ingin memeluknya dan menghiburnya. Tapi kemesraan mereka harus terhenti ketika Bitchui menelpon. Di mana Bitchui berkata kalau dia hamil dan ia mengajak Hara untuk menemaninya cek kandungan esok hari. Namun dia belum memberitahu siapa ayah dari anak tersebut. Setelahnya, kemesraan mereka terhenti lagi karena bibi Hara menghubunginya dan berkata kalau sepupunya yaitu Jongsu ingin bercerai. Keesokan harinya, Hara menemani Bitchui untuk cek kandungan. Di sana Hara menjelaskan alasan sepupunya untuk bercerai adalah karena istrinya melakukan aborsi tanpa sepengetahuannya. Hal itu membuatnya marah karena ia bahkan tak tahu kalau istrinya hamil. Apalagi mereka sebelumnya sepakat untuk tidak mempunyai anak. Ada beberapa pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak dengan berbagai alasan masing-masing. Contohnya saja seperti Eunbom yang berkata kalau ia menikah lagi maka dia memilih untuk tidak mempunyai anak. Berbeda dengan Hara yang ingin memiliki keturunan. Menurutnya bayi adalah versi kecil antara dia dan suaminya nanti. Setelah diperiksa, dokter mengkonfirmasi bahwa Bitchui memang hamil. Namun wajahnya tidak terlihat bahagia mendengar kabar tersebut. Hara kemudian bertemu dengan sepupunya itu. Di sana Hara bertanya alasan Jongsu ingin bercerai. Padahal perjuangan mereka untuk menikah sangat berat karena menentang restu dari masing-masing orang tua. Jongsu pun menjelaskan kalau sebenarnya dia sangat menginginkan anak. Sebelumnya dia setuju untuk tidak memiliki anak karena dipaksa oleh istrinya. Dan karena ia sangat mencintai istrinya, ia pun setuju. Ketika tahu istrinya melakukan aborsi, Jongsu sangat murka dan tidak bisa memaafkan kelakuan istrinya tersebut. Tapi menurut Hara, sebaiknya mereka tidak membawa kasus ini ke pengadilan, lalu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Karena istrinya tidak bisa dituntut, mengingat suaminya juga setuju untuk tidak punya anak sebelumnya. Solusi terbaik untuk Jongsu saat ini adalah dengan bercerai dan menikah lagi, jika dia memang sangat ingin punya bayi. Setelahnya, Hara pulang ke rumahnya dan menemui ibunya. Di sana Hara bertanya pendapat ibunya mengenai seseorang yang memilih untuk tidak punya anak. Ibunya pun tidak setuju, bahkan meminta Hara menjauhi pria dengan keinginan seperti itu. Hingga di malam harinya, Hara terus kepikiran tentang keinginan Eunbom yang bertentangan dengan keinginannya. Tapi sebuah lelucon dari Eunbom dapat mencairkan keadaan. Dan apa yang mereka nantikan akhirnya kesampaian. Di malam harinya, mereka mengadakan makan bersama para karyawan kantor. Di sana mereka sempat membahas kasus Jongsu, yang ternyata setelah diselidiki, kehamilan istrinya itu adalah perbuatan yang disengaja oleh Jongsu. Sementara Bitchui yang akan menyantap hidangan itu tiba-tiba merasa mual dan langsung berlari ke toilet. Sampai sekarang, cuma Hara yang tahu soal kehamilannya, bahkan ayah dari bayi itu sendiri belum tahu. Sedangkan Siwook yang khawatir langsung menemuinya. Tapi Bitchui berkata kalau ia tak perlu dikhawatirkan. Siwook yang masih penasaran tentang penyakit Bitchui, hari itu masuk ke kantornya dan melihat obat dari dokter kandungan yang berada di atas mejanya. Sedangkan di sisi lain, Hara sebagai pengacara Jongsu bertemu dengan Han Go-eun sebagai pengacara Hyojong. Di mana kasus kali ini bukan lagi perceraian biasa, tapi juga termasuk ke dalam kekerasan seksual. Karena diketahui saat berhubungan intim, Jongsu melepas alat kontrasepsi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan istrinya.
Go-eun memberikan Hara dan kliennya dua pilihan. Jika kasus ini tak mau dibawa ke pengadilan, maka Jong-soo harus membayar tunjangan sebesar 200 juta won kepada istrinya. Tapi menurut Hara, Go-eun terlalu berlebihan jika menganggap kasus itu masuk dalam kekerasan seksual, mengingat mereka adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang menolak untuk berhubungan intim. Jadi intinya, Hara tidak takut jika kasus ini harus diselesaikan di pengadilan. Ketika Hara setuju untuk membawa kasus ini ke pengadilan, Go-eun tiba-tiba panik dan mengajak Hara untuk mendiskusikannya kembali. Lalu hasil dari diskusi itu adalah mereka sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi mengenai uang tunjangan harus tetap dibayar. Namun kini jumlahnya berkurang dari 200 juta menjadi hanya 50 juta won. Keesokan paginya, ketika Bichui baru saja tiba di kantor, Siwook langsung menghampirinya dan bertanya, apakah anak yang ada di dalam kandungannya adalah anaknya. Karena menurut perhitungannya itu adalah bayinya, kecuali jika di hari itu Bichui tidur dengan pria lain. Namun Bichui tetap diam dan tidak memberikan jawaban. Hingga Siwook berkata jika itu bukan anaknya, maka dia tidak akan mengganggunya lagi. Akhirnya Bichui pun berkata kalau ini memang bayinya. Siwook pun sangat senang mendengarnya dan ia berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Bichui. Di tempat yang berbeda, terlihat Hara dan Eunbom yang sedang makan malam bersama. Namun sepanjang pertemuan itu, Hara seperti memikirkan sesuatu dan terlihat tidak fokus. Di mana Hara terus memikirkan perbedaan pendapat mereka yang seakan memisahkan mereka untuk bersatu lagi. Lalu tiba-tiba, Ibu Eunbom datang tanpa sepengetahuan mereka. Kembali lagi ke permasalahan Siwook dan Bichui. Ketika mereka berdebat, tiba-tiba Hangul memotong pembicaraan mereka, di mana ia punya kasus yang ingin dibahas dengan Bichui. Sebelumnya saya ceritakan sedikit tentang hubungan rumah tangganya. Hangul ini sudah menikah. Tapi setelah beberapa waktu pernikahannya, dia mengadakan perjanjian untuk berhenti menikah dengan istrinya. Berhenti menikah ini tidak sama dengan bercerai. Lebih tepatnya mereka memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing, tapi masih terikat dengan status pernikahan. Nah, dalam kesepakatan itu, mereka bebas memilih jalan hidupnya, termasuk berkencan dengan orang lain. Seperti yang dilakukan istrinya, di mana ia berkencan dengan seorang pria yang bekerja di Amerika. Dan mereka mengadopsi seekor anjing menjadi anggota keluarga mereka. Lalu si pria tadi berniat kembali ke Amerika, tapi ia ingin membawa anjing tersebut bersamanya. Sementara Miyuk tidak mengizinkannya. Jadi ini seperti perang hak asuh untuk seekor anjing, dan Miyuk meminta bantuan suaminya untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Di malam harinya, Siwook kembali menemui Bichui untuk mempertegas apa yang selanjutnya mereka lakukan. Siwook kemudian membawanya ke satu tempat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan di sana ia melamar Bichui untuk menjadi istrinya. Kemudian ia berlutut dan mengungkapkan niat baiknya tersebut. Namun Bichui menolaknya dengan sangat-sangat baik. Sementara di tempat lain Hara dan ibunya Eunbom bertemu. Pertemuan mereka membahas kalau ibunya ingin cepat-cepat mendapat cucu. Saat itu Hara belum memberitahu kalau Eunbom memilih untuk tidak mempunyai anak. Walaupun begitu, Eunbom berkata dia pasti akan memberitahu ibunya di waktu yang tepat. Ibunya juga mengajak mereka makan bersama esok hari. Dan Hara berencana untuk menjelaskan kalau dia dan Eunbom belum berkencan sampai masalah bayi terselesaikan. Di sisi lain, Hangul menemui kekasih istrinya yang bernama William. Di sana Hangul menjelaskan kalau kasus mereka sulit untuk dibawa ke pengadilan karena hanya melibatkan hak asuh seekor anjing. Jadi Hangul menyarankan agar mereka mencapai kesepakatan bersama. Namun di sana Hangul sempat cemburu melihat kedekatan istrinya dengan William. Setelah ditolak cintanya, Siwook mengirimkannya paket yang berisi beberapa barang dan sup rumput laut kesukaannya. Siwook juga menulisnya surat yang intinya kalau dia menerima keputusan Bichui walaupun rasanya berat. Kemudian Bichui pun menghubunginya dan berkata kalau ia punya satu permintaan, di mana ia meminta Siwook untuk berhenti bekerja di kantor.
Keesokan harinya, Han-gil memberitahu kalau kemarin ia dan istrinya pergi ke pengadilan dan ternyata ada kasus serupa yang terjadi di tahun lalu. Tapi pengadilan mengelompokkan kasus itu sebagai kasus kepemilikan, bukan hak asuh. Han-gil berencana untuk menangani kasus itu, tapi ia memilih 2 orang asisten yaitu Hara dan Bichwi. Mendengar hal itu, Siwok pun berkata agar berhati-hati dengan Bichwi karena dia sedang hamil anaknya dan mereka akan segera menikah. Sontak semua orang dibuat kaget karena baru tahu kabar tersebut. Hara bahkan sangat syok. Dia memang tahu kalau Bichwi hamil, tapi dia baru tahu kalau itu bayinya Siwok. Bichwi pun menceritakan bagaimana Siwok dengan pedenya berani memberitahu hal itu di depan semua karyawan. Di mana pada malam itu mereka berdua bertemu. Siwok terlihat sangat mengkhawatirkan Bichwi. Ia bahkan tidak mengizinkannya melakukan pekerjaan rumah dan berkata kalau ia akan menggantikannya. Artinya Siwok bersedia menjadi bapak rumah tangga untuk mengurus rumah dan anaknya. Sedangkan Bichwi akan bekerja seperti biasa dan menghasilkan uang untuk mereka. Dia rela melakukannya karena satu-satunya mimpinya ia ingin menjadi ayah dan suami yang baik untuk istri dan anaknya nanti. Di malam itu, Ibu Eunbom memanggil Hara dan Eunbom ke rumahnya. Di sana ibunya mengungkit keputusan Eunbom yang memilih untuk tidak punya bayi, bahkan kalau ia menikahi Hara. Untuk mengubah prinsip itu, ibunya berjanji jika mereka punya bayi, maka dia akan memberikan sebuah gedung untuk Eunbom. Mendengar itu, Eunbom sempat terdiam, tapi ternyata dia menahan marah karena ia merasa seperti diperintah dengan imbalan. Bahkan Eunbom sampai membentak ibunya. Kemudian Hara pun meminta maaf karena sebenarnya itu adalah rencana Hara dan ibunya Eunbom. Bahkan Hara yang mengusulkan untuk memberikan Eunbom hadiah tersebut. Tapi menurut Eunbom itu bukan salah Hara karena begitulah sifat ibunya. Untuk mendapat sesuatu maka dia akan menyogok dengan uang. Walaupun Hara tidak memberi ide itu, pada akhirnya ibunya juga akan melakukannya. Di mana hal itu terjadi sejak Eunbom masih kecil. Dulu, jika nilainya jelek, maka ibunya akan mengambil uang makan siangnya. Ibunya juga pernah mengambil ongkos bus Eunbom ketika Eunbom bermain dengan anak yang tidak ia sukai. Eunbom merasa tindakan itu bukan untuk mengajarkan anaknya, melainkan untuk membuat anaknya patuh akan segala perintah ibunya. Dan ia tidak punya kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Itu adalah hal yang dirahasiakan Eunbom dari Hara. Sebenarnya ada satu lagi yang juga dirahasiakannya, yaitu fakta kalau ia punya seorang adik perempuan. Namun saat berusia 7 tahun, ia meninggal akibat kecelakaan. Namun ibunya mengira kalau adiknya mati karena Eunbom. Di mana saat ibu mereka bekerja, Eunbom harus mengasuh adiknya, sedangkan dia sendiri masih berusia 11 tahun. Dia bahkan mengabaikan ajakan bermain dari teman-temannya. Saat itu Eunbom melihat adiknya tertidur. Ia pun lantas pergi keluar untuk bermain bersama temannya. Itu merupakan pertama kalinya Eunbom meninggalkan adiknya sendiri. Sementara adiknya yang terbangun pergi keluar untuk mencarinya. Lalu ia mengalami kecelakaan. Kemudian ibunya yang tahu kejadian itu terus menyalahkan Eunbom. Padahal kecelakaan itu di luar kekuasaannya. Trauma itulah yang jadi penyebab Eunbom tidak ingin punya anak. Hari itu, persidangan untuk kasus William dan kekasihnya. Namun hakim yang membaca kasus itu terlihat marah karena ini seperti kasus tidak penting yang hanya memperebutkan seekor anjing, padahal masih banyak anak kelaparan yang bisa diadopsi. Apalagi kasus tak penting ini sampai dibawa ke pengadilan yang tentunya membuang-buang uang pajak untuk sesuatu yang tak berguna. Hakim kemudian memutuskan kalau ini adalah persidangan pertama sekaligus yang terakhir. Dan berdasar tempat lahir anjing itu dan tempat anjing itu hidup adalah di Korea, maka hakim memutuskan kalau anjing itu akan tetap di Korea bersama Myok. Setelah persidangan, istrinya pun berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasihnya, ia mengajak suaminya makan malam bersama. Sekalian ia ingin mengenalkan pacar barunya pada suaminya. Ketika di kantornya, Eunbom sempat mendengar pembicaraan Hara dan ibunya. Di mana berdasar pembicaraan singkat itu, Eunbom menyimpulkan kalau ibunya sudah tahu bahwa Eunbom tidak mau punya anak.
Di malam harinya, mereka merayakan kemenangan Hangil dalam kasusnya dan juga kehamilan Bichui. Tapi saat perayaan berlangsung, kondisinya tidak begitu baik karena Hangil yang kesal dengan istrinya yang sudah punya pacar baru. Padahal ia berusaha menahan malu untuk membelanya di pengadilan. Sementara Bichui yang hamil emosinya sedang tidak stabil. Ditambah lagi dia iri melihat teman-temannya minum, sementara ia harus menahan diri. Setelah pesta mereka, Hara mencari Eunbom yang tiba-tiba menghilang. Yang ternyata Eunbom pulang tanpa memberitahu apapun. Saat ditelepon, sikapnya juga sangat cuek, sampai-sampai Hara kesal sendiri mendengarnya. Beberapa waktu kemudian, Eunbom menemui Hara, dan ia berkata kalau ia ingin menyudahi hubungan mereka. Di mana hal itu karena Eunbom merasa kalau Hara tidak menerima keputusannya untuk tidak punya anak. Kalaupun Hara berusaha menerima, maka Eunbom yakin kalau ia pasti tak bahagia. Apalagi ibu Hara memintanya untuk putus dengan Eunbom. Hara yang masih syok dengan perilaku tiba-tiba itu sampai nggak bisa berkata apa-apa. Hara terus kepikiran dengan perkataannya, sampai-sampai ia tidak fokus. Lalu tiba-tiba seseorang menabrak mobilnya dari belakang. Pria itu meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Tapi istrinya terus mengoceh yang membuat mereka bertengkar. Dan akhirnya tiba-tiba saja mereka berdua memilih untuk bercerai. 야, 이혼해. 이혼해! Karena kebetulan orang yang ditabraknya adalah pengacara perceraian, maka ia datang ke kantor untuk menceritakan kasusnya, di mana pria ini bernama Kim Garam dan istrinya bernama Mi Hyang. By the way, pasangan ini sudah 2 kali bercerai dan 2 kali balikan. Perceraian pertama mereka terjadi saat Garam berusia 22 tahun, atau 1 tahun setelah pernikahan mereka, di mana alasan perceraian itu karena istrinya selingkuh. Garam sendiri tidak tahu persis bagaimana mereka bisa balikan, tapi saat berpisah, ia hanya ingat hal-hal baik tentang istrinya yang akhirnya membuat rasa cinta itu tumbuh lagi. Sedangkan perceraian kali ini atau perceraian ketiga mereka terjadi karena Garam ketahuan berbohong oleh istrinya, di mana ia pergi ke tempat hiburan malam dan tidur dengan salah satu wanita di sana. Istrinya tahu hal itu ketika ia memeriksakan kandungannya ke dokter dan ditemukan kuman di alat kelaminnya. Lalu istrinya merasa tidak bisa memaafkan hal itu. Uniknya, Garam juga ingin bercerai dengan alasan mereka terlalu sering bertengkar dan bahkan mereka telah kehilangan kasih sayang satu sama lain. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak. Lalu kasus kali ini adalah soal hak asuh anak tersebut. Masalahnya, mereka berdua tidak mau mengasuh anak itu. Berkali-kali Hara menghubunginya, namun Eunbom tidak menjawab satupun panggilannya ataupun menelpon balik. Sementara di pagi harinya, istri Garam yaitu Mi Hyang berkonsultasi dengan Hara. Di sana Hara memberitahu kalau Mi Hyang bersedia mengasuh anak itu, maka Garam akan memberinya tunjangan 700.000 setiap bulan. Tapi jika Garam yang mengasuhnya, maka Mi Hyang yang harus memberi tunjangan anak. Mi Hyang pun tak masalah dengan itu, tapi masalahnya Garam tidak pede untuk mengasuh anak. Jadi jika ia mendapat hak asuh, maka dia berencana untuk mengirim anak itu ke panti asuhan. Namun pernyataan itu malah membuat Mi Hyang curiga kalau suaminya punya wanita lain. Bahkan sebenarnya ia tidak ingin bercerai. Kemudian Hara pun mengatur siasat agar pasangan ini tidak bercerai. Kebetulan ada salah seorang karyawan kantor yang berkata kalau ia menyukai Mi Hyang. Perkataan pria itu memberi Hara ide. Dia pun memberitahukan hal itu pada Garam. Benar saja, Garam langsung marah membacanya, apalagi mereka belum resmi bercerai. Namun karena ulahnya itu, mereka jadi bertengkar hebat. Karena Garam tidak terima kalau istrinya yang belum resmi berpisah darinya berkencan dengan pria lain. Setelah pertemuan itu, Eunbom menghubunginya dan menanyakan kabarnya. Lalu Hara tiba-tiba meminta agar Eunbom tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Karena setiap kali Eunbom melakukan itu, Hara merasa hatinya luluh dan semakin tak bisa melupakannya.
Jadi untuk melupakannya, mereka harus benar-benar menjauh. Awalnya Hara berpikir mereka bisa memulainya lagi dari awal. Tapi sekarang dia sadar kalau hubungan yang sering putus nyambung itu bagaikan isyarat kalau memang mereka tidak ditakdirkan bersama. 안녕. Singkat waktu, keesokan harinya mereka mendapat kabar kalau Mi Hyang bersedia membesarkan anak itu. Tapi perceraian mereka tetap terjadi untuk yang ketiga kalinya. Di hari itu juga, Eunbom memutuskan untuk berhenti bekerja. Hangil merasa itu sangat tiba-tiba, sehingga ia bertanya apa penyebabnya. Lalu Eunbom pun menjawab alasannya karena ia sudah berakhir dengan Hara, dan ia sudah mencampakkan Hara. Hangil pun memberi nasihat. Kalau Eunbom terus bermain-main dalam percintaannya, maka dia akan selalu terluka oleh siapapun orang yang ia temui. Ketika ia kembali ke ruangannya, ia melihat berkas di atas mejanya, di mana itu adalah kasus pemutusan hubungan anak dan orang tua. Dan orang tua yang dimaksud adalah ibunya sendiri, di mana ibunya berniat memutuskan hubungan mereka jika Eunbom menolak perintahnya, yaitu untuk berkencan dengan seorang gadis yang telah ia tentukan, juga untuk menikahi gadis itu dan mempunyai keturunan darinya. Jika Eunbom mau melakukannya, maka ibunya akan memberi apapun yang ia minta. Namun jika Eunbom menolak, maka hubungan ibu dan anak akan terputus. Namun Eunbom yang muak terus diperintah tidak takut dengan ancaman tersebut dan berkata lebih baik jika hubungan mereka putus. Di malam itu, Hara ada janji untuk makan malam bersama ibunya. Tapi setibanya ia di sana, ia disambut seorang pria, di mana tanpa sepengetahuannya, ibu Hara dan ibu pria itu menjadwalkan mereka berdua dalam kencan buta. Jelas saja, Hara menolak kencan tersebut dan kembali ke rumahnya. Di sana ibunya berkata kalau Hara harus dekat dengan pria lain selain Eunbom, karena ternyata ibunya pernah mengundang Eunbom ke rumahnya dan meminta Eunbom untuk putus dari Hara. Hara sendiri bahkan tidak tahu hal itu. Hara yang kecewa pun lantas pergi meninggalkan ibunya. 하라야. Keesokan harinya saat Eunbom tiba di ruangannya, Hara langsung mengkonfirmasi tentang berita yang ia dengar. Eunbom pun membenarkannya, tapi itu bukan alasan ia putus dari Hara. Namun karena Hara yang ingin putus darinya. Hara pun semakin bingung dengan perkataan itu. Sementara Hara tidak berniat sama sekali untuk putus darinya. Setelahnya, Hangil menceritakan kasus apa yang sedang Eunbom alami, yaitu tuntutan pemutusan hubungan orang tua. Meskipun kasus ini jarang terjadi dan semuanya ditolak karena dinilai kurang kelayakan. Kemudian Hangil juga meminta Hara mempertimbangkan agar dia keluar dari kantor, karena katanya kantornya sudah terlalu kecil untuk nama Hara yang besar. Dan mungkin sudah waktunya untuk Hara sekarang pergi ke kantor yang lebih besar lagi dan memenangkan kasus yang lebih sulit. Saat itu, ibu Eunbom sedang bersama anak dari kakak Eunbom. Lalu tiba-tiba ia melihat anak itu mengambil bolanya yang terjatuh. Sementara ada mobil yang datang dari arah lain. Beberapa waktu kemudian, Hara ditelepon oleh kakaknya Eunbom karena ia tak bisa menghubungi Eunbom. Orang itu pun menjelaskan kalau ibunya Eunbom mengalami kecelakaan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Singkat waktu, Eunbom pun tiba di sana. Diketahui kalau ibunya sudah pingsan selama 6 jam. Tapi dokter berkata kalau otaknya baik-baik saja. Kemudian, Hara dan Eunbom pun menunggu di sana. Eunbom sempat bertanya mengapa Hara begitu baik padanya, padahal ia sudah berkali-kali menyakiti hatinya. Hara pun menjelaskan karena mereka pernah jadi satu keluarga, dan yang terpenting, Hara tidak ingin menyesali apapun lagi. Jadi sekarang, dia akan melakukan yang terbaik agar tidak meninggalkan sedikit pun penyesalan. Untuk itu, Hara ingin Eunbom mengatakan yang sejujurnya pada ibunya. Seberapa besar pun ia membenci ibunya, namun ia tetap menyayanginya. Agar suatu saat nanti Eunbom tidak menyesal kalau sesuatu terjadi pada ibunya, sementara ia belum sempat menyampaikan perasaannya.
Perkataan itu juga untuk mengingatkan dirinya sendiri. Hara kemudian mengajak ibunya makan bersama agar mereka berbaikan. Hara juga menceritakan kalau ia sudah putus dengan Eunbom. Namun Hara berkata kalau itu bukanlah salah ibunya, melainkan karena mereka terlalu berbeda. Sementara di rumah sakit, Eunbom menggenggam tangan ibunya dan ia meminta maaf karena telah lalai menjaga adiknya. Ini adalah pertama kalinya Eunbom meminta maaf karena hal itu. Sebelumnya ia berpikir kalau ibunya tahu tentang perasaannya dan rasa bersalahnya. Lalu tiba-tiba saja ibunya pun sadar dan langsung berkata kalau kematian adiknya bukanlah salah Eunbom. Bahkan sebenarnya ibunya tidak pernah menyalahkan Eunbom atas kematian adiknya itu. Mereka pun akhirnya berbaikan seperti yang sudah seharusnya. Keesokan harinya, Eunbom mengajak Hara berbicara berdua, di mana ia bertanya tentang kabar yang ia dengar kalau Hara akan keluar dari perusahaan. Hara pun membenarkannya, tapi alasannya pergi adalah karena Eunbom bilang kalau ia akan pergi. Ya, itu seperti kesalahpahaman dari kabar angin yang mereka dengar. Tapi sekarang Eunbom tak ingin pergi dari sana dan ia juga meminta Hara untuk tidak pergi agar mereka bisa bekerja bersama seperti dulu. Namun Hara berkata ia ingin mengenal dunia yang lebih luas lagi, termasuk orang baru lagi, agar hatinya tidak selalu tentang Eunbom. Mendengar hal itu, Eunbom seperti menyesal atas keputusan yang diambilnya. Lalu ia pun mengajak Hara makan malam berdua. Tapi kali itu, Hara ada jadwal makan malam dengan ibunya. Dan di malam harinya, Hara makan malam di restoran mewah bersama ibunya. Sementara Eunbom pergi ke dokter untuk konsultasi mengenai penyakit yang dialaminya. Di sana dokter bertanya apa yang biasa membuat Eunbom tertekan. Kemudian Eunbom menjelaskan kalau ada seorang wanita yang ia cintai. Tapi sekarang wanita itu benar-benar berusaha untuk menjauh darinya. Sedangkan Hara juga cerita kalau sampai sekarang ia belum bisa kenal laki-laki lain. Karena masih ada Eunbom di hatinya. Hara juga tidak peduli jika ia harus menikah tanpa anak atau bahkan tidak menikah sekalipun. Tapi tetap saja bayangan Eunbom tidak bisa hilang dari hatinya. Ibunya pun meminta maaf karena sempat memaksakan kehendaknya pada Hara untuk menjadikan Hara seperti yang ia inginkan. Namun sekarang ia mempercayai Hara dan mendukungnya penuh. Singkat waktu, hari itu Hara mengemasi barang-barangnya karena ini adalah hari terakhirnya bekerja. Sementara teman-teman kantor lain menyambut kedatangan Siwook dan Bichui serta merayakan pernikahan mereka yang baru saja mereka laksanakan. Di tengah perayaan, Hara harus segera pergi karena dia ada urusan lain. Eunbom yang melihatnya pun menghampirinya. Kemudian Eunbom mengantarnya turun sembari mengucapkan perpisahan, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Karena ada beberapa di dunia ini yang tidak ditakdirkan bersama. Seberapa keras pun usaha kita untuk menyatukan hal tersebut, pada akhirnya selalu saja ada pertanda atau isyarat yang mengingatkan kita kalau memang kita tidak berjalan di jalan yang sama.